Selamat sore Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Vina yang bertugas pada sore hari ini dari pukul 2 sampai pukul 8 malam nanti ya Ibu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Dia. Ibu Dia, boleh disebutkan untuk tempat tanggal lahirnya Bu? Kulon Progo 5 Januari 1902. Baik, boleh saya lihat gelangnya? Benar dengan Ibu Dia ya. Ibu jadi Ibu habis baru aja melahirkan ya Bu. Boleh saya lihat buku KIA-nya Ibu? Baik Ibu. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal ya Ibu terkait dengan gizi, kemudian perawatan payudara, dan nanti ada perawatan diri di rumah ya Bu. Bentar, saya buka dulu. Nah, jadi dimulai dari yang pertama ya Bu, karena Ibu masih dalam masa nifas. Nah, jadi Ibu butuh energi yang lebih banyak Ibu. Nah, kebutuhannya semakin meningkat Bu, yaitu sebesar 800 kalori. Nah, ini di sini ada beberapa makanan ya Bu, bisa dilihat. Nah, jadi di sini untuk nasi Bu, nasi di sini yang pertama ada nasi. Ibu selama menyusui ini butuh 6 porsi nasi Bu. Nah, jadi nanti nasinya bisa ditakar dengan mangkok kecil itu Bu. Nah, mangkok kecil setiap mangkok kecil tuh, nah di satu mangkok diukur 1 porsi begitu ya Bu. Nah, jadi sehari bisa 6 porsi, nanti boleh dimakan pagi, siang, sore. Nah, kemudian yang selanjutnya ada untuk lauknya. Nah, di sini menggunakan pedoman gizi seimbang ya Bu. Nah, jadi di sini ada protein, kemudian lemak, vitamin, dan serat. Nah, jadi di protein ini untuk meningkatkan kualitas ASI Bu. Kualitas ASI terutama ini ada protein hewani Bu. Nah, di protein hewani ini contohnya seperti telur, kemudian daging, bisa daging ayam, daging ikan, daging sapi juga boleh. Kemudian protein nabati juga boleh Bu, contohnya seperti tahu dan tempe gitu Bu. Nah, sayurnya juga harus cukup ya Bu. Nah, 4 porsi boleh apa aja. Kemudian di sini ada buah-buahannya boleh Bu, buah apa aja yang Ibu sukai boleh. Nah, tadi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan serat ya Bu, lengkap ya Bu, gizi seimbang. Kemudian yang selanjutnya air putih Ibu. Nah, konsumsi air putihnya ditambah boleh Bu, yang penting jangan sampai kurang dari 2 liter. Kemudian nanti ada tablet besi ya Bu. Nah, tablet besi ini karena Ibu masih dalam masa nifas, habis melahirkan ya Bu, banyak kehilangan darah, jadinya lemes. Nah, nanti akan saya kasih tablet besi. Kemudian ini Bu, ada vitamin A. Nah, vitamin A ini nanti saya akan kasih 2 kapsul Bu. Diminum 1 kapsul, kemudian 24 jam lagi diminum 1 kapsul lagi, begitu ya. Kemudian ada personal hygiene atau kebersihan diri Bu. Nah, jadi di sini Ibu bisa mandi 2 kali sehari. Nanti atau apabila gerah Ibu boleh mandi lagi. Kemudian Ibu untuk perawatan kemaluannya ya Bu, untuk ganti pembalutnya maksimal 4 jam ya Bu. Nah, jangan nunggu penuh Bu, 4 jam aja nanti terus diganti. Nah, itu supaya tidak terjadi infeksi Bu, karena ada luka jahitan ya Bu, tapi nggak banyak, nggak apa-apa. Kemudian setiap habis buang air kecil nanti dibersihkan, dilap pakai tisu boleh, nanti biar kering, terus baru pakai celana. BAB juga gitu ya Bu, biar nggak ada sisa-sisa kotoran yang nempel di jahitan, untuk mencegah infeksi ya Bu.
Nah, ibu juga bisa menggunakan pakaian yang longgar, yang ada kancingnya, Bu, biar kalau menyusui lebih mudah, Bu. Kemudian untuk penggunaan bra yang jangan terlalu kencang, Bu. Nah, jangan terlalu kencang, tapi jangan terlalu kendor juga. Kalau ada sih pakai bra menyusui, Bu, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, biar lebih mudah aja. Nah, ibu tadi branya kalau terlalu kencang itu nanti akan membuat payudaranya membengkak karena asinya nanti nggak lancar. Kalau bisa cupnya juga yang besar ya, Bu, agar payudaranya tersangga semua. Kemudian apakah ibu sudah bisa menyusui, Bu? Belum. Kalau pegang bayinya sudah bisa? Belum. Nah, nanti kita ajarkan ya, Bu. Saya ambilkan bayinya dulu. Silahkan, Ibu. Biasanya menyusuinya kiri atau kanan? Kiri. Nah, jadi Bu, ini cara menyusuinya. Jadi begitu ya, Bu, cara menyusuinya, digendong seperti itu. Kemudian nanti sebelum disusukan, asinya dipencet dulu biar nanti putingnya tuh kenyal, jadi nggak kering. Nanti untuk mencegah puting lecet, begitu ya, Bu. Boleh sambil disusukan, Bu, payudaranya dibuka, nggih, gitu, dibuka sambil. Nah, nanti nah ini begini ya, Bu, dimiringkan, Bu, miring. Nah, ke gini posisinya lurus ya, Bu, sejajar antara kepala, badan sama kaki, lurus ya, satu arah. Nah, itu sebelumnya dipencet dulu asinya biar kenyal, kemudian nanti dimasukkan ke mulut bayi ketika bayinya membuka mulut. Yang dimasukkan dari areola ya, dari yang hitam-hitam itu sampai puting, jangan cuma puting saja. Nanti kalau puting saja takutnya akan membuat puting lecet. Jadi dari areola sampai puting biar nyedotnya tuh langsung dari gudangnya ASI, gitu ya, Bu. Nah, kalau di rumah kayak gitu ya, Bu, cara menyusuinya. Nah, kemudian untuk kakinya saat menyusui harus napak, nggak boleh gantung. Nah, kalau nanti kursinya ketinggian, boleh diganjel pakai kursi kecil, gitu ya, Bu, atau apa yang bisa mengganjal. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada kursinya yang bisa buat sandaran biar ibu nyaman, biar rileks menyusuinya, gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai menyusuinya dari payudara kiri, boleh diganti ke payudara yang kanan ya, Bu. Nah, gitu ya, Bu. Kalau sudah kenyang, nanti bayinya boleh disendawakan, Bu. Sudah bisa menyendawakan? Belum bisa saya ajari. Nah, jadi nanti kalau udah kenyang, dipegang antara kepala sama tengkuknya, diberdirikan, dipegang kepala seantara tengkuk sama yang ini pegang antara bokong sama kaki, diberdirikan gini. Nah, ya, gini, nah, gitu. Nah, nanti cukup dielus-elus aja sampai gitu ya, Bu. Sampai kayak gini, sampai bayinya tersendawa ya, Bu. Nah, gitu. Nah, gitu ya, Bu, caranya menyendawakan. Nah, ini harus sampai bersendawa ya, Bu, karena kalau tidak takutnya asinya masuk ke saluran pernafasan. Nah, kalau masuk ke saluran nafas, nanti bayinya nggak bisa nafas, Bu, bahaya karena bisa menyebabkan kematian, Bu, nantinya. Nanti kalau posisinya kayak tadi bayinya nggak bersendawa, boleh bayinya ditidurkan gini sambil dimiringkan gini, Bu, gini sambil dimiringkan gini, nggak apa-apa. Nanti biarkan sampai bayinya gumoh, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang penting asinya keluar ya, Bu, sisa-sisa asinya keluar, tidak masuk ke saluran nafas.
Nah, tadi sebelum menyusui jangan lupa untuk diolesi ASI dulu. Setelah menyusui juga biar ASINya biar putingnya tetap kenyal gitu ya Bu. Kemudian besok di rumah kalau membersihkan payudara pakai sabun nggak apa-apa Bu, boleh. Yang penting jangan pakai alkohol ya Bu. Pakai baby oil boleh, pakai minyak kelapa juga boleh. Nah, nanti cukup caranya cukup diteteskan ke kapas, terus habis itu dioleskan, ditunggu sampai beberapa detik, kemudian nanti bisa dibersihkan. Nah, tapi boleh pakai baby oil, boleh pakai minyak kelapa. Tapi kalau pakai sabun nanti takutnya putingnya keras ya Bu. Nah, jadi kalau bayinya ngenyut nanti terjadi puting susu lecet gitu ya Bu. Kemudian itu untuk perawatan payudara dan cara menyusuinya ya Bu. Kemudian yang selanjutnya untuk hubungan badan dengan suami. Nah, untuk hubungan badan dengan suami ini boleh ketika darahnya sudah berhenti, kemudian kalau jahitannya sudah sembuh, kemudian apabila dimasukkan dengan 1 atau 2 jari nanti sudah tidak sakit lagi. Nah, itu sudah boleh untuk melakukan hubungan dengan suami. Kemudian itu ya Bu. Kemudian yang selanjutnya untuk tanda bahaya. Nah, ini Bu tanda bahayanya. Nah, yang bisa dilihat. Nah, nanti saat tanda bahaya ini muncul, Ibu harus segera ke rumah sakit atau tenaga kesehatan Bu. Nanti tanda bahayanya ini diantaranya ada yang pertama, keluar perdarahan lewat jalan lahir. Nah, perdarahan ini biasanya yang cukup banyak Bu. Kemudian Ibu masih keluar Bu perdarahannya? Masih banyak Bu? Masih, tapi nanti kalau yang dinamakan perdarahan ini nanti perdarahannya itu keluar brol-brol gitu Bu. Nah, terus ada gumpalan darah yang banyak. Nah, itu segera ke tenaga kesehatan ya Bu. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada demam. Nah, demam dikatakan demam ini 2 hari. Jika 2 hari atau diukur lebih dari 38 derajat Celcius. Begitu ya Bu, demamnya tinggi banget. Kemudian yang ketiga, ini kalau darah Ibu sekarang masih merah ya Bu? Iya, masih merah berarti normal ya Bu. Nah, lama-lama nanti akan jadi coklat, kemudian agak kekuningan, kemudian putih. Nah, kalau warnanya kuning terus bau, kemudian keluar dari jalan lahir, berarti kemungkinan itu ada infeksi Bu. Gitu ya Bu. Kemudian yang keempat ada sedih. Nah, sedih ini kalau lihat bayi nangis, kemudian lihat suami nangis, lihat siapa-siapa nangis, gampang nangis Bu. Kemungkinan ada gangguan di psikologis Ibu. Apakah postpartum blues atau apa gitu ya Bu. Kemudian yang kelima ada bengkak. Bengkak ini bisa di tangan, kaki atau muka. Kemudian yang keenam ini payudara bengkak Bu. Ibu sudah sering menyusui, kok payudaranya bengkak terus? Bisa karena ASINya tidak lancar, atau mungkin Ibu mengalami puting susu lecet, terus takut menyusui sehingga payudaranya bengkak. Karena ASINya diproduksi terus, kemudian kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak disusukan, nanti jadinya ASINya tertampung Bu. Jadi memicu payudara bengkak. Nanti kalau payudara bengkak nanti bisa melebar-lebar ke mastitis gitu ya Bu. Kemudian kalau ada tanda bahaya yang ada di sini tadi, nanti boleh dilihat lagi. Ya, saya sebutkan tadi, nanti Ibu harus segera ke tenaga kesehatan. Begitu ya Bu? Bisa dipahami Bu? Sudah bisa dipahami. Nah, bisa
bisa dibaca-baca lagi ya Bu di buku KIA-nya ini. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak. Baik, jika tidak ada, Ibu sudah paham? Sudah. Apakah ada yang bingung Bu? Enggak. Ya, untuk cara menyusui dan cara menyendawakannya tadi sudah paham Bu? Sudah. Sudah. Baik. Nah, kalau Ibu sudah paham, Ibu boleh jawab beberapa pertanyaan saya ya untuk memastikan. Nah, tadi untuk makanannya gimana Ibu? Harus gizi gimana? Seimbang. Nah, harus gizi seimbang ya Bu. Kemudian tadi ada nasinya harus berapa porsi? 6 porsi. Ya. Tadi ada apa aja Bu? Ada vitamin, protein, kemudian sayur, yang ada sayur, buah-buahan gitu ya Bu. Kemudian tadi untuk minumnya gimana Bu? 2 liter air. 2 liter ya Bu, boleh apa aja, boleh air putih, boleh susu, boleh jus gitu ya Bu. Kemudian tadi untuk ganti pembalutnya setiap berapa jam Bu? 4. Setiap 4 jam ya Bu, tidak usah menunggu penuh. Setiap 4 jam harus diganti gitu ya Bu. Kemudian yang selanjutnya untuk cara menyusui dan menyendawakannya tadi sudah paham? Sudah dipraktekkan di rumah ya Bu. Jadi begitu Ibu konselingnya. Nanti Ibu kunjungan ulang lagi 5 hari lagi ya Bu. Nanti adiknya dibawa ya Bu. Begitu, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore, semoga lekas sembuh. Ya, sore.